Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aprilia Puraputri, NIM 11117006060 dari Teknik Komunikasi Geologi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan poster saya berjudul Morfologi dan Sedimentasi Pantai. Dapat dilihat pada poster saya memiliki outline berupa abstrak, pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian ada metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Akan saya mulai presentasi saya dari abstrak. Pantai merupakan sebuah wilayah yang menjadi batas antara laut dan daratan. Kemudian metode penelitian digunakan yaitu studi literatur dengan mencari referensi teori yang diperoleh dari textbook. Pantai sendiri memiliki pengertian yaitu area penghubung antara daratan dan laut, sedangkan sedimen adalah material bahan padat yang berasal dari batuan yang mengalami proses pelapukan, peluluhan atau disintegration, pengangkutan oleh air, angin, dan gaya gravitasi, serta pengendapan atau terkumpul oleh proses atau agen alam sehingga membentuk lapisan-lapisan di permukaan bumi yang padat atau tidak terkonsolidasi menurut Gary Nichol 2009. Berdasarkan morfologi, pantai dibagi menjadi dua zona, yaitu belakang pantai atau backshore, yaitu bagian yang berupa daratan dan lebih tinggi dari pantai, dan biasanya merupakan permukaan yang hampir horizontal ke landai. Kemudian ada tepi pantai atau foreshore, juga disebut dengan beach face, yaitu bagian pantai yang lebih ke arah laut. Pendapat ini disampaikan oleh Maurice L. Schwartz tahun 2005. Kemudian masuk ke pendahuluan, di sini ada latar belakang. Pantai merupakan sebuah wilayah yang menjadi batas antara lautan dan daratan, di mana daerah ini merupakan daerah interaksi antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang sangat dinamis dan saling mempengaruhi. Wilayah ini sangat intensif dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, seperti pusat pemerintahan, pemukiman, industri, pelabuhan, pertambangan, pertanian, dan pariwisata. Menurut Richard N. Duchamp tahun 2004. Kemudian rumusan masalah yang saya ambil di sini yaitu 1. Apa itu pantai? Kemudian 2. Sebutkan morfologi pantai. 3. Sumber sedimen pantai. Tujuan penelitian saya yaitu untuk menjelaskan apa itu pengertian dari pantai, kemudian dapat menjelaskan dan menyebutkan morfologi dari pantai, dan yang ketiga yaitu menyebutkan dan menjelaskan sumber sedimen pada pantai. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan studi literatur dengan mencari teori yang diperoleh dari textbook. Kemudian masuk ke dalam pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang morfologi pantai dan suplai sedimen pantai. Yang pertama, morfologi pantai. Morfologi pantai ini dibagi menjadi dua zona, yaitu backshore serta offshore. Backshore atau belakang pantai ini yaitu bagian yang berupa daratan dan lebih tinggi dari pantai dan biasanya memiliki permukaan yang hampir horizontal sampai landai. Bagian belakang pantai tidak terpengaruh oleh gelombang yang meningkat kecuali pada saat badai, menurut Maurice L. Schwartz tahun 2005. Kemudian pada foreshore atau tepi pantai, juga disebut sebagai beach face, adalah bagian pantai yang lebih ke arah laut. Tetapi pantai memiliki kemiringan atau slope ke arah menuju ke laut, menurut Maurice L. Schwartz. Kemudian di sini ada suplai sedimen
yaitu pertama, pantai dengan suplai sedimen fluvial. Suplai fluvial dari sedimen ke pantai terjadi ketika pasir dan atau kerikil yang hanyut ke muara sungai dibawa hingga sepanjang pantai oleh gelombang menurut Eric Bird tahun 2008. Kemudian ada pantai yang dipasok dari erosi tebing pantai. Sedimen pantai yang berasal dari erosi tebing dan garis tepi pantai memiliki karakteristik yang sebagian terkait dengan singkapan formasi. Kemudian ada pantai dipasok dengan sedimen dari dasar laut. Gelombang arus yang membawa pasir dan kerikil dari dasar laut telah berkontribusi dalam pembentukan endapan pantai. Dapat dilihat di sini. Kejadian yang terjadi pada masa Pleistosen akhir hingga Holosen. Di sini dapat dilihat berupa terjadinya transkripsi, yaitu air laut mulai naik, material-material lepas yang berada di dasar laut ini terbawa oleh arus dan gelombang menuju ke pantai. Kemudian gambar yang kedua ini kenaikan muka air laut mulai berhenti, tetapi material terus menuju ke pantai. Gambar ketiga menunjukkan sea level atau permukaan air lautnya tetap, kemudian terjadi progredasi. Gambar keempat ini menunjukkan terjadinya gelombang yang lebih besar, kemudian terjadi erosi di tepi pantai. Kemudian gambar yang terakhir ini menunjukkan bahwa tanggul laut telah dibangun di sepanjang pantai yang tererosi untuk menghentikan resisi garis pantai. Kemudian tadi ada pantai yang dilengkapi dengan pasir atau tertiup angin, yaitu pantai yang dipasok dari pasir yang tertiup angin dari pedalaman di mana ada sumber pasir yang tidak terkonsolidasi dengan sedikit atau tidak ada vegetasi penahan dan angin tertiup dari darat ke laut. Kemudian yang terakhir, pantai yang dibuat atau dimodifikasi oleh aktivitas manusia. Banyak pantai mengandung pasir yang berukuran halus atau kerikil yang terbentuk dari pecahan kaca, beton, batu bata, dan gerabah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, menurut Eric Bird tahun 2008. Kemudian kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas yaitu satu, pengertian dari pantai yaitu sebuah wilayah yang menjadi batas antara laut dan darat, di mana daerah ini merupakan daerah interaksi antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang sangat dinamis dan saling mempengaruhi. Wilayah ini sangat intensif dimanfaatkan untuk kegiatan manusia seperti pemukiman, pusat pemerintahan, industri, pelabuhan, tambak, pertanian, dan pariwisata, menurut Richard N. Junchan tahun 2004. Kemudian morfologi dari pantai tersebut dibagi menjadi dua, yaitu belakang pantai atau backshore dan tepi pantai atau foreshore menurut Maurice Schwartz tahun 2005. Kemudian suplai sedimen pantai terdapat 5 sumber, yaitu yang pertama, pantai dengan suplai sedimen fluvial, kemudian erosi tebing dan tepi pantai, kemudian suplai sedimen dari dasar laut, suplai sedimen pasir yang tertiup angin, serta pantai yang dibuat atau dimodifikasi oleh aktivitas manusia, menurut Eric Bird tahun 2008. Kemudian dapat dilihat di daftar pustaka yang saya gunakan. Di sini saya pakai acuan dari bukunya Eric Bird tahun 2008 yang berjudul Coastal Geomorphology and Introducing Second Edition. Kemudian ada Richard Davis tahun 2004 yang bukunya berjudul Beach and Coast. Kemudian ada Gary Nicole tahun 2009 dengan judul Sedimentology and Stratigraphy Second Edition. Kemudian yang keempat, di sini ada Maurice Schwartz tahun 2005 yang berjudul Encyclopedia of Coastal Science. Demikian presentasi yang dapat saya
sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan mengenai morfologi dan sedimentasi pantai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.